garam rakyat. Kita mempunyai optimis yang kuat karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas garam kita tidak jauh berbeda dengan garam dunia atau garam yang kita impor dari luar. Saat ini juga sedang dalam proses pemekaran desa, pembentukan desa sebanyak 33. Evaluasi dengan pemerintah provinsi sudah kita lakukan dan saat ini sedang berproses. Karena itu pemerintah harus cepat membenahi metode dan strategi kerja, juga pembenahan SDM kita. Kita membutuhkan adanya aparat pemerintahan yang profesional, sabar, dan rendah hati dalam melayani masyarakat. Salah satu tantangan pelayanan dewasa ini adalah kemampuan mengikis keangkuhan pejabat yang lebih ingin dilayani ketimbang melayani rakyat. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah kemajuan teknologi informasi yang membawa kita berada pada era globalisasi. Kita sedang berhadapan dengan hukum rimba pasar bebas yang tidak bisa mentolerir terhadap kebodohan, kemiskinan, dan intoleransi. Mereka yang tertinggal secara ekonomi, mereka yang tertinggal secara intelektual, mereka yang tertinggal kemajuan pembangunan, dan mereka yang rendah kadar dan kualitas imannya akan menjadi orang-orang yang terpinggirkan dan bukan tidak mungkin akan tergilas oleh kemajuan. Karena itu kita harus bersatu, kita harus bersama berjuang untuk mengentaskan kemiskinan, mencegah kebodohan dan ketertinggalan. Saat ini kita diberi proyek strategis nasional yang mendongkrak kemajuan di daerah ini. Pertama, industri garam, dan kedua, waduk. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini secara resmi saya melepaskan beras naik yang BND dan pedagang di dalam Kabupaten Negeri Jawa ini. Tentang apa ini? Hasil dari tanah kita geser dulu sedikit, jalan-jalan. Kita ke jalan. Bapak Bupati yang didampingi Bapak Wakil Bupati yang didampingi. Kita bersama-sama menghitung 1, 2, 3. Sudah siap? Ya, Sudah siap Bupatinya? Oke. Ibu Kita hitung bersama ya. Hitungan ketiga seruput perdana kopi leather, dan selesai seruput saya katakan kopi leather. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati menjawab A. Mantap. 1, 2, 3. Persembahan dari Bumi Nasution kopi leather. Mantap. Sekali lagi, kopi leather. Mantap.
kita beli semua barang yang beritawakan hari ini, kita bawa pulang ke kita masing-masing. Menetas. Apa? Pakai listrik? Iya, iya. Oh, listrik. Iya, listrik. Berapa watt? Berapa watt? Lama lupa juga kan ya? Ya, berapa dekat? Berapa lama? Berapa minggu? Sama dengan ayam. Hah? 21 hari sama dengan Hari? Karena dia otomatis kok, tidak perlu Rumah, saya berikan rumah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Kita saja bisa. setelah Bapak Bupati Nagekeo, Bapak Bupati sudah ada pesanan kapasitas 1000 kapasitas. hadir raya Nagekeo, kita semua Tidak bisa diangkat ke sini. Kabupaten Nagekeo untuk mengikuti acara launching Nagekeo The Heart of the World. Kantornya ada di luar bisa. Ya? Tidak lagi pulang, tidak lagi, kita berhenti lagi untuk Katanya menikmati dekat apa kita anak Nagekeo dari Bukit dan Nagekeo. Berapa persen kegagalan? Jaga soalnya nih. sambutan sambil dulu. Sambutan dulu. Kami bagi. Ini Pak yang membuat kita asli itu adalah lampunya ini, khasnya kita, Kopanaki. Kopanaki itu ya, bambu. Dan bebas sendiri. Bambu. Ini yang membedakan kita dengan tempat lainnya, karena khas kita ada ini. 40 bambu. Dogi. Wah, itu yang bagus tuh. Sabab Pak Bupati pakai tuh. Oh iya. Bisa
biasanya kalau motif yang kecil itu bapak-bapak. Kelas itu. Iya. Dapat lebaran. Lebaran. Inovasi dalam kerajinan tenun ikat itu ada banyak perkembangan, ada banyak inovasi untuk pasar. Nah, saya ingin ke depan nanti END lagi ada pameran khusus kain tradisional. Saya bukan dari END nanti, ya END di Taman Perenungan ada gitu. Dalam kunjungan saat lihat tadi Pak Bupati beli juga ya? Ya, Ini tertarik Naga Keo itu lebih up. Dan END kan lebih standar. Nah, ini kan up sekali dan setiap tahun ada perkembangan inovasi baru dari harga terhadap beras sembai Pak Bupati. Terhadap beras sembai ini. Beras sembai tadi terkenal dari dulu. Ya tadi saya melihat sebagai pedagang END tadi saya cuman baik harus cek. Karena pasar END itu nakal juga, campur dia. Ada prinsip baik, terpaksa bukan baru murni. Jadi datang ke sini, dari sana mereka sampai sana campur dulu, baru jual. Ini mungkin baik. END itu untuk perdagangan. Perdagangan, ya, segala macam masuk. Badan kasar, perdagangan masuk. Ya, sekali. Nah, tahap pertama ini kan Pak Bupati ada 2 ton. Nah, ini ke depan bagaimana nih? Nah, 2 ton nanti kan mereka ini sudah inovasi sendiri. Ya, karena mereka paroro ya, terbaik. Nah, ke depan antara baik dengan satu sama dalam hal mengawasi yang sampai orang sampai. Karena paling baik itu baik. Ya, karena tadi sudah dioleh oleh penawar ini. Damping oleh penawar ini berarti kualitasnya baik. Nah, saya dukung baik itu lembu ETT hamparan lain ini hamparan ini petani baik petani ini siap dengan labuan. Bapak ini kan ada tahun 15 Kompas Negio ini berdiri. Nah, secara garis besar Eden lihat Kompas Negio ini bagaimana? Ada kemajuan terutama sektor pertanian. Tadi sampaikan Pak Bupati tadi sangat luar biasa. Setiap tahun buktinya ada dana DID macam-macam untuk kinerja pemerintah baik setiap tahun. DID itu 8 miliar. Macam saya ini, kalau jangan malam ke dalam materi, balik di luar juga. Aplikasi RRI Plego dan juga melalui YouTube channel RRI. Terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo yang sejak awal kita bersama-sama dengan RRI 2 tahun lalu Pak Bupati ya. 2 tahun lalu kita datang ke Nagekeo lalu membuat sebuah dialog interaktif bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata. Bagaimana sih caranya kita bisa menduniakan Nagekeo? Lalu kemudian Pak Bupati Nagekeo itu memberikan sebuah julukan, sebuah tagline untuk Kabupaten Nagekeo, Nagekeo the Heart of Flores. Ini menurut saya adalah sebuah statement yang cukup berani untuk sebuah kabupaten yang baru berusia 15 tahun Pak Bupati ya. Masih 13 tahun bahkan ya. Sebenarnya sudah hampir di-launching pada 2 tahun yang lalu, tapi kita bertepatan dengan ulang tahun Nagekeo yang 15 tahun hari ini. Nagekeo
menstatementkan diri sebagai kabupaten yang menjadi jantung Pulau Flores. Apakah karena letak geografisnya? Kalau letak geografisnya berebutan juga nih dengan Pak Jafar ya. Pak Jafar juga sering bilang tuh, ini tuh di tengah-tengah Pulau Flores ya. Tapi sudah keduluan sama Pak Bosco. Ya, apa sih yang membuat pemerintah Kabupaten Nagekeo, Pak Bupati pada khususnya berani menyebut bahwa Nagekeo ini the heart of Flores? Kita tahu filosofi jantung pada tubuh manusia, jantung itu berhenti berdetak, maka berhentilah kehidupan manusia. Apakah Pak Bupati juga menganggap bahwa Nagekeo ini orang harus memusatkan perhatiannya di sini karena di sini adalah jantungnya Pulau Flores, apalagi dengan beras-berasnya ini. Jadi kalau misalnya di sini gudangnya beras, ini yang menopang kehidupan masyarakat Flores begitu? Atau boleh dijelaskan? Silakan Pak Bupati. Baik, para undangan, Bapak Bupati NT yang saya hormati, para Forkopimda, yang ada dalam ruangan ini, para pemirsa RRI, Radio Suara Nagekeo dimanapun berada. Saya mewakili masyarakat Nagekeo mendeklarasikan diri, wilayah dan masyarakatnya ini serta semua produk budayanya dalam satu tagline, Nagekeo the heart of Flores. Pertama, ya, Nagekeo the heart of Flores. Pertama, benar dari sisi geografis topografi, Nagekeo ini persis berada di tengah. Iya. Kalau kita hitung jumlah kabupaten, ND agak kurang di agak timur. Jangan nanti coba dihitung lagi nih ya. Dalam Flores. Tapi udah, ND sudah mendapat kesempatan itu ketika tadi dibacakan juga, ketika Sunda kecil dibagi dalam 3 wilayah otonomi provinsi, salah satu Nusa Tenggara Timur. Ya, dalam Sunda kecil dulu ND sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi ya, ketika kita berpusat di Singaraja ya. Dan sekarang ini budaya kita di sini itu ada 3 utama yang besar. Ditambah juga dengan budaya yang juga beririsan. Sebelah timur ini ada Toto yang beririsan dengan ND ya. Sebelah barat juga ya, ada AMR beririsan dengan Belengga dan Manggarai ya. Sehingga kita ini ada tadi Slavaraja saja dalam peta Belanda dibagi 3 Slavaraja ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa keragaman budaya ini sangat tinggi. Dan kita di Nagekeo sekarang juga, kita tadi ada Keo, ya, ada Nage, dulu juga disebut Nage Utara, dan di utara tidak mau disebut Nage Utara. Tidak ada Mbai, tidak ada sebelah timur Toto, jadi kita ini sangat beragam. Dan itu tertuang dalam dinamika politik, dalam 3 pilkada langsung. Kami tidak pernah punya calon atau paket itu yang sedikit. Ada 5 di tahun 2008, 7 di 2013, dan 5 di 2018. Sehingga kita sebetulnya itu merepresentasi juga kuatnya pemilih tradisional ya, yang berada dalam wilayah yang terbagi tadi, ditambah dengan tumbuhnya masyarakat atau lapisan baru yang rasional ya. Kemudian dari sisi histori ya, kita ini juga Jepang sudah melihat ini sebagai tempat yang strategis ketika mereka membangun pertahanan di sini. Jadi di depan kita ada lapangan terbang ex Jepang dan ada gua-gua yang dibangun mereka. Jadi secara histori kita punya alasan yang kuat bahwa ini daerah yang dilihat di Indonesia Tengah dan Timur, ini salah satu daerah yang diperhitungkan. Ya, Surabaya 2 atau lapangan terbang di depan ini 1 dari 3 lapangan terbang yang dibangun Jepang. Dalam histori sudah diperhitungkan. Sudah diperhitungkan. Jadi kita Makassar dan Morotai. Ya. Dan mempelajari bahasa, produk budaya tadi yang di depan kita sajikan dalam bentuk tenun
hanya ini mewakili. Ada 3 pola dasar temuan yang ada di Nagegeo. Yang Desi pakai, saya pakai juga ini Going baik. Kemudian ada Telepui di Asia Selatan dan ada Hobana yang tadi dipakai oleh anak yang menari Toroku. Dalam tarian kita beragam tarian. Jadi orang datang ke Nagegeo ini sudah melihat keragaman itu. Rumah, kampung-kampung adat dan ritualnya juga berbeda-beda. Bahasa berbeda-beda dan dibagi dalam dialek yang berbeda-beda juga. Sehingga datang ke Nagegeo sudah melihat Flores. Jadi propagandanya seperti itu ya. Kekuatan-kekuatan ini yang kemudian melatar belakangi Pak Bupati mencetuskan ide pada saat itu Nagegeo the Heart of Flores. Selain tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Bupati, apalagi kemudian yang menginspirasi atau hasil diskusi dengan siapakah kemudian muncul tagline itu Nagegeo the Heart of Flores? Apakah ini murni pribadi kemudian penuh dengan harapan agar Nagegeo ini benar-benar menjadi jantungnya Flores, atau seperti apa Pak Bupati? Baik, memang dari pengamatan pribadi rasa ini saya harus mencari pembenaran atau alasan ilmiahnya. Maka kita mengundang, yang pertama kita mengundang BOP Labuan Bajo. Ya. Dari BOP Labuan Bajo menghadirkan arsitek ya, Pak Yorianta yang melihat seluruh arsitek rumah adat yang ada di Nagegeo. Itu berbeda-beda betul. Kemudian dalam melihat lebih jauh dalam skala lebih besar, kita mengundang Indonesian Tourism Creative Cities. Mereka melakukan studi, ini sudah tahun kedua. Mereka memetakan seluruh potensi dan keragaman yang ada di Nagegeo. Jadi mulai dari alamnya, kita punya keragaman. Sampai dengan kita punya stegodon forensis ada di sini. Rangka gajah besar purba itu. Nah, ini mematahkan teori Melis, garis Melis. Jadi gajah purba yang tinggi besar, rangkanya ada di Nagegeo di bawah, namanya kolom bulan. Semakin memperkuat ini ya. Semakin memperkuat keunikan, ya keunikan kita. Dan wilayah kita ini dibagi seperti dalam kata sambutan saya tadi, kita dibagi ada beberapa range of beauty dengan kekhasannya. Jadi mana yang memang mengandalkan alam yang dominan, mana juga yang budaya yang dominan, mana juga yang mengikuti perkembangan sekarang, di mana manusia atau masyarakatnya mengolah. Jadi ada wilayah yang memang kekuatannya di industri rumah dalam bentuk pengolahan. Itu dioptimalkan menjadi ciri-ciri wilayah. Ya. Jadi begitu pun juga dari sisi perkembangan agama. Ya, kita di sini juga punya sejarah gereja tua, ya, sejarah yang kuat sekali. Kita masuk di dalam ring of land. Jadi itu kekuatan wisata religi yang di sana. Jadi hampir lengkap kita wisata alam, religi, ini budaya, olahraga, alam luar biasa kita. Ya. Jadi kita masih punya sabana. Oke. Jadi menurut Pak Bupati potensi-potensi itu kalau misalnya tidak kemudian diberi tagline itu akan lebih susah orang mengingat kembali seperti itu ya, mengingat Nagegeo. Benar. Dan usia 15 jadi. Ya. Ini usia yang lebih balik ya. Jadi mungkin saja orang mengatakan ini usia yang terlalu cepat kami mendeklarasikan diri itu sebagai jalan Flores. Yeah. Tapi kalau tidak begitu, kapan orang ingat Nagegeo? Ya, kapan orang ingat baik? Oke. Mulai dari begini. Ya. Dari dalam sejarah tercatat pada usia 15 tahun, Kabupaten Nagegeo sudah memiliki tagline The Heart of Flores. Oke. Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan karena tadi Pak Bupati juga melibatkan ilmuwan, kemudian juga arsitek dan lain-lain untuk berdiskusi ya. Dalam waktu 2 tahun, diskusi-diskusi itu untuk melengkapi bahwa ini bukan hanya omongan yang sesaat saja, bukan hasil mimpi semalam kemudian pagi Pak Bupati bilang Nagegeo adalah The Heart of Flores, tetapi dalam 2 tahun ini Pak Bupati bersama jajarannya kemudian mengkaji dan hari ini kita melaunching itu. Nagegeo The Heart of Flores, kemudian dalam tulisannya itu dibuat seperti apa agar melengkapi keunikan dari Nagegeo ini Pak Bupati?
desainnya kah atau seperti apa kah? Saya harap bahwa itu diikuti oleh tim kreatif. Jadi tidak tahu sekarang sudah dibuat seperti apa. Oke, saya lepas saja panggungkan dia semua orang yang berbakat dan bau. Jadi Pak Bupati memberi kesempatan kepada. Ya. Ibarat saya mau dengan anak usia 13-15 tahun. Ya. Jadi kita yang ada sekarang itu tampil semua. Tunjukkan apa yang kamu bisa. Bahwa kita ini The Heart of Flores. Keragaman kita, kreativitas kita, apa yang kita miliki kita tampilkan ke panggung. Bisa-bisa gaduhan ya, dan ini negatif dari bawah. Pak Bupati ini paling tersimpan ya, karena warna merah paling besar kan? Oke, jadi kuning, merah, dan biru. Kenapa harus warna ini Pak Bupati? Ya, saya harus mengambil salah ini harus bertanya kepada desainer. Oke, jadi apakah ada desainer yang mendesain ini ada bersama dengan kita di sini? Nanti pada edisi selanjutnya mereka belum sempat mengkonsultasikan ini begitu Pak Bupati, tapi Sama sekali ini kejutan ya. surprise. Tapi suka atau tidak Pak Bupati dengan komposisi yang terlihat? Simple. Simpel ya. Zaman sekarang memang jangan yang ribet ya. Desainnya harus yang simpel seperti ini. Pak Wakil Bupati boleh beri tanggapannya sedikit? Baik, kuning itu menunjukkan perasaan yang begitu mulia. Tapi ini warnanya familiar. Nah, itu yang memberikan supaya anak Anda berkembang. Biru, lambangnya laut, yang mana semua orang boleh pastikan. Jadi bentuknya seperti itu apa? Mungkin mereka mendiskusikan dengan Pak Wakil. Jadi ini hadiah untuk Pak Bupati ya, surprise-nya ya. Bentuknya dipilih seperti ini, kenapa Pak Wakil? Menunjukkan rangkaian kesadaran tambahan. Oke, jadi Bupati dan Wakil Bupati tidak kalah kreatif dengan desainernya ya. Terima kasih Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Kami langsung mengajak untuk menempelkan stiker pada beras ya. Ini ada logo beras di sini untuk bisa ditempelkan by Natural Rice ya. Oke, dan sudah disiapkan nanti ke The Heart of Flores stikernya untuk bisa ditempelkan di sini karena kita juga launching dan memperkenalkan dengan beras ini gitu ya Pak. Keluar silakan. Ya Pak. Dari PT Pandawa Agri Indonesia ada yang ingin disampaikan dulu? Oke sudah ya. Hari ini ada dua momen penting ya, kita memperkenalkan brand dari padi atau beras ya, beras dari Bai yaitu Bai Natural Rice yang kemudian dilengkapi dengan tagline Nagekeo The Heart of Flores. Ini kado yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Nagekeo dari Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama seluruh jajarannya di pemerintah Kabupaten Nagekeo. Masih ada satu lagi. Bapak Bupati ini kami persilahkan. Kode keras dari Pak Bupati ini ya, kalau sudah ditempel di sini kayaknya mau disalurkan ke sana berasnya. Disalurkan ke Kio katanya. Ini kita nagih tadi. Oh. Karena Pak Jafar tadi sudah menawarkan salurannya ya. Oke, baik langsung ditempel Pak Bupati ND kami persilahkan. Ini sudah ditempelkan oleh Bupati ND Dr. Haji Jafar Haji Ahmad MM stiker tagline Nagekeo The Heart of Flores. Baik, Bapak Ibu dan yang sekalian yang berada di tempat ini dan juga pendengar yang mendengarkan kami melalui RRND juga menyaksikan kami melalui tayangan YouTube channel
Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari ulang tahun untuk Kabupaten Nagekeo yang ke-15. Mudah-mudahan sukses Pak Bupati. RRND siap untuk menyukseskan juga tagline ini ya. Nagekeo the heart of God. Soal jalan ini kita giliran, ya. Ini kita tidak ada pilihan lain ketika kita ada keterbatasan fiskal karena pembiayaan COVID ini. Mau tidak mau kita harus berani pinjam, lakukan pinjaman daerah. Ini saya minta masyarakat dukung melalui wakil-wakil yang ada di DPR. Tidak ada pilihan lain, kita pinjam. Dengan meminjam ini kita membeli waktu. Waktu kita sudah lebih dulu kita siapkan itu. Tinggal sekarang ini kesungguhan kita untuk memilih prioritas kita. Misalnya jalan mana yang dan tembus macam jalan ke Muda bisa, kemudian menghubungkan dengan Nagarawe yang dari Olakile di ujungnya ke Nagarawe, tidak terkoneksi ini. Ya. Jadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ini bisa terkoneksi dengan outlet. Nah, kita sambil jalan 1-2 tahun ke depan, ini yang terbuka itu adalah ketersediaan power supply. Orang mau masuk mengolah hasilnya misalnya, itu butuh kepastian tersedianya listrik. Ya. Nah ini hari tadi kita lihat ada beberapa teman yang datang, mereka juga mengincar melihat termasuk ke wilayahmu, ya. Tidak mudah ke Cedek Bisa, kemudian ke Nagarawe sana, ya, ke Poco, Alorawe. Kita melihat potensi peternakan. Potensi peternakan sana. Ini kalau itu kita kembangkan dengan baik, infrastruktur jalan baik, saya kira ke depan kita lebih mudah lah, ya. Terkait pinjaman tadi singgung terkait pinjaman daerah. Kira-kira rencana besar pinjamannya berapa? Ya kita sementara ini kita mau mengajukan ke DPRD nanti sekitar 75 sampai 100 miliar, ya. Tetangga kita yang itu sudah pinjam 150. Semua untuk infrastruktur jalan. Semua dengan prinsip bahwa waktu ini nggak bisa ulang. Besok giliran Anda jadi bupati, urus yang lain. Infrastruktur dasar sudah selesai. Jadi sistem klasterisasi begitu. Ya, pastilah. Kita bukan soal hanya berkeadilan dalam soal melihat orang dan potensi, ya, tapi kita lihat lebih dulu tuh pusat-pusat pertumbuhan mana yang perlu kita layani. Ya. Nah, manusia-manusia di sana yang sudah ada yang bergerak betul kayak itu kita dapat. Saya Pak Bupati, satu itu targetnya tahun 2023 Nagekeo menjadi lumbung padi NTT. Ya. Nah, masa untuk menuju sana yang harus disiapkan. Karena itu tidak bisa hanya sebagai slogan. Infrastruktur, saya sudah bilang bahwa Waduk Lambo ini membuka peluang yang keran selama ini ditahan. Yaitu Bank Dunia itu mau memberikan kita loan melalui pemerintah pusat, ya, untuk mengembangkan infrastruktur pertanian ini. Tapi memastikan pasokan air bakunya jelas. Dan begitu kita jadi, masuk. Jadi ditolong mudah. Dari sisi sumber daya manusia, birokrasi. Manusia kita berpacu dengan waktu sudah. Birokrasi. Tidak ada pilihan lain. Sekarang mari. Jadi sekarang itu kalau orang bilang dulu tuh learning by doing, ya. Sekarang ini pemerintah, pemerakarsa manapun juga, termasuk macam ini Pandawa, ya, begitu masuk, saya kasih tagline pada mereka, doing for teaching. Kerjakan dulu untuk mengajarkan orang. Jangan memulai dengan mengajar, pidato. Kerja. Orang akan lihat, bagus, ikut. Jadi doing for teaching.